Kata orang bijak, ikan air tawar tidak bisa hidup di laut dan ikan laut tidak akan bertahan lama di air tawar. Ini bukan tentang ikan mana yang paling bagus, tapi keduanya punya tempat yang berbeda untuk bisa hidup maksimal. Salah satu alasan terbesar kenapa kita sering jenuh di lingkungan tempat kerja, komunitas, dan circle pertemanan tertentu, yang pada kenyataannya semakin bertambahnya usia, semakin kecil dan semakin sempit. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Aisyah, dan di video kali ini aku akan membahas kenapa sih di usia tertentu pertemanan kita semakin sedikit dan kita gampang banget jenuh dengan orang lain. Padahal berteman dan berkomunikasinya tetap sama, tapi yang itu-itu aja. Dan mulai terbentuk ring 1, ring 2, dan ring 3 pertemanan kita. Dan yang lebih parahnya lagi, teman-teman kita pun mulai gampang jenuh juga dengan orang. Karena ini relate banget dengan apa yang aku alami, jadi aku berusaha untuk mencari tahu. Sebetulnya ada apa? Kenapa? Apakah ini hal yang wajar? Dan bagaimana cara menghandle-nya? Jadi ada 3 alasan kenapa kita gampang banget jenuh dengan orang lain. Yang pertama alasannya yaitu kurangnya relevansi habit. Jadi nggak nyambung. Yang satu suka apa, yang satunya suka apa. Misalnya si A sukanya dunia gadget, teknologi, dan seterusnya. Si B passionnya dunia sosial politik. Nah, dalam hal ini, pastinya setiap orang punya hobi, kebiasaan, dan passion yang berbeda. Jadi, kita nggak bisa pungkiri, kalau kita mau nyambung ngomong sama orang, pastinya kita harus cari frekuensi mana yang kira-kira kita nyambung ngomong sama dia. Nah, itu yang kita obrolin. Nggak mungkin kita paksakan keduanya. Dalam satu komunitas misalnya, yang bisa bertahan di sana adalah orang-orang yang punya aktivitas dan keinginan yang sama pastinya. Kalau keinginan dan aktivitasnya berbeda, mereka akan keluar dari komunitas tersebut. Dalam komunitas literasi misalnya, pasti orang-orang yang ada di dalam komunitas tersebut adalah orang yang punya interest dan habit yang sama. Dan yang jadi pertanyaan, apakah habit itu bisa dibentuk? Jawabannya sangat bisa. Alasan yang kedua, karena kita nggak bertumbuh di lingkungan tersebut, kita nggak berkembang karena mungkin tantangannya kurang, sehingga kita gampang banget jenuh di lingkungan tersebut. Kalau misalnya nih di dunia game, teman-teman yang suka game pasti tahu banget dan ngerti banget rumus 3%. Jadi setiap level yang kita bisa lewati, si pembuat gamenya menaikkan ke tingkat kesulitannya 3% sehingga kita terpacu untuk bermain lagi dan bermain lagi. Jadi kita nggak gampang bosan saat bermain game tersebut, kecuali kita sudah merasa selesai dengan trik permainan game tersebut. Dijamin kita nggak akan tertarik lagi dengan game itu dan akan merasa bosan. Nah, sama saja dengan proses belajar, proses bersosialisasi, bahkan hubungan antar manusia. Ternyata penelitian yang dilakukan oleh Wendy Wood, seorang profesor psikologis and business, yang membuat hubungan antar manusia itu bisa long lasting selain habit dan kecenderungan yang sama, yaitu adanya tantangan. Ketika aktivitas dan rutinitas kita nggak membuat kita bertumbuh dan nggak membuat kita bertambah baik, sebaiknya kita keluar dari situ. Karena ibarat halnya ikan laut tidak akan bisa bertahan lama di air tawar. Dan ikan air tawar tidak akan bisa hidup di laut. Bukan ikannya yang nggak bagus, tapi lingkungan dan pertemanannya aja yang nggak tepat. Alasan yang ketiga yaitu habit lingkungan mendominasi habit diri. Jadi memang hanya ada 2 pilihan dalam hal ini ya. Kita yang dibentuk oleh lingkungan atau kita yang membentuk kecenderungan kita sendiri. Dalam proses dibentuk dan membentuk kebiasaan dan karakter ini ada satu hal yang penting, yaitu sisakan waktu dan ruang untuk diri sendiri untuk berpikir kira-kira kecenderungan apa yang akan kita lakukan selama itu baik dan tidak merugikan orang lain. Kenapa menyisakan ruang dan waktu untuk diri sendiri itu penting? Karena ketika kita tidak menyisakan ruang dan waktu untuk diri sendiri, maka kita akan dibentuk oleh lingkungan 100% dan kita mengikuti apa yang lingkungan mau. Nah, inilah orang yang gak kenal dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara berdamai dengan kondisi dan situasi seperti ini? Jadi ada 3 tipsnya.
Yaitu tips yang pertama, cari persamaan bahan yang menjadi interest bersama. Kalau nggak begitu, kita bakalan sering cekcok alias bertengkar melulu. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda, jadi usahakan ketika kita bertemu di proyek yang sama dengan orang yang pemikirannya berbeda, maka carilah kira-kira obrolan apa yang kira-kira kita sefrekuensi dengannya, maka itulah yang kita omongin dengan dia. Tips yang kedua yaitu dengan cara melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi kenapa ya ada orang yang concern dengan isu lingkungan? Kenapa ya ada orang yang suka dunia sosial politik? Kenapa ada orang yang melakukan hal yang berbeda di pagi hari dan seterusnya? Jadi kalau kita seperti ini bukan hanya membuat kita lebih enak saja, tapi kita bisa memilih sikap yang tepat ketika menghadapi perbedaan. Tips yang ketiga yaitu nggak perlu dipaksain. Jadi kalau misalnya ada yang punya hobi, kebiasaan yang berbeda, itu adalah hal yang wajar. Dan kalian kebayang nggak sih kalau misalnya di lingkungan kita itu rata-rata mereka semua punya hobi dan kecenderungan yang sama, pasti ngebosenin banget kan ya. Jadi biarkan perbedaan itu tetap ada, karena perbedaan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Biarkan perbedaan mindset dan sudut pandang itu tetap ada, karena itu tanda kita dewasa dan kita tandanya menghargai perbedaan. Ketika kita sudah memiliki kontrol atas diri kita sendiri, maka kita ketemu teman seperti apapun tidak akan mengganggu kestabilan emosi kita. Jadi kita tetap teguh dengan pendirian kita sendiri. Nah, itulah 3 alasan kenapa kita mudah banget merasa jenuh di lingkungan tempat kerja, komunitas, dan circle pertemanan tertentu, dan 3 tips cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. See you in the next video.